Assalamualaikum dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Eka Pagiling dengan NIM 21014020011 dari Prodi Pendidikan Matematika. Tema kita pada hari ini yaitu pendidikan sebagai ilmu. Apa itu pendidikan? Pendidikan menurut saya yaitu suatu proses mengembangkan diri, skill, sikap, dan karakter. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Secara umum, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan Carter Vergood menyatakan bahwa pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir seperti rumah atau sekolah sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengartikan bahwa pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, syarat-syarat pendidikan sebagai ilmu. Syarat-syarat pendidikan sebagai ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, memiliki objek studi atau formal dan material. Objek material di sini disebut dengan perilaku manusia, sedangkan objek formalnya yaitu menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas. Yang kedua, memiliki sistematika. Sistematika ilmu pendidikan dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 1. Pendidikan sebagai gejala manusiawi. 2. Pendidikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia. Pendidikan sebagai gejala manusiawi yaitu adanya komponen pendidikan yang saling berinteraksi dalam suatu rangkaian keseluruhan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud di sini komponen pendidikan yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai upaya sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia. Artinya, menumbuhkan kreativitas peserta didik, menjaga lestarinya nilai insani dan nilai ilahi, dan menyiapkan tenaga produktif. Selanjutnya, memiliki metode. Memiliki metode terbagi menjadi 5 bagian. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu metode normatif. Metode normatif di sini yaitu konsep manusiawi yang diidealkan yang ingin dicapai. Yang kedua, metode explanatory, yaitu pernyataan kondisi dan kekuatan apa yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Yang ketiga, metode teknologis, disebut dengan bagaimana kita melakukan dalam rangka mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang keempat, metode deskriptif, yaitu mencoba menguraikan kenyataan-kenyataan pendidikan lalu mengklasifikasinya. Yang kelima, metode hermeneutis,
yaitu untuk memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis untuk menjelaskan makna dan struktur pada kegiatan pendidikan. Yang terakhir yaitu metode analisis kritis, artinya menganalisis secara kritis tentang istilah, pernyataan, konsep, dan teori yang ada dalam pendidikan. Selanjutnya, sifat-sifat ilmu pendidikan. Sifat-sifat ilmu pendidikan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu empiris, rohaniah, normatif, historis, dan teoritis dan praktis. Empiris di sini dimaksud yaitu suatu objek yang dijumpai dalam dunia pengalaman. Yang kedua, rohaniah, yaitu situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya. Ketiga, normatif, yaitu pemilihan antara yang baik dan yang buruk. Terakhir, yang keempat, historis, yaitu memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Yang kelima, teoritis dan praktis. Dalam ilmu mendidik teoritis pada cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pikiran masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Artinya, setiap pendidik memerlukan kritik-kritik sumbangan pemikiran dari para ahli atau orang lain dan dapat belajar dari catatan-catatan kritik, saran dari orang lain yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa ia belajar berdasarkan teori. Selanjutnya, pondasi ilmu pendidikan. Pondasi ilmu pendidikan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pondasi historis, pondasi filosofis, pondasi sosiologis, pondasi psikologis. Pondasi historis yaitu membimbing untuk menilai ide-ide yang masih survei dari masa lampau dan mendorong kita untuk menolak ide-ide yang sudah tidak sesuai. Pondasi filosofis yaitu proses pengembangan seluruh potensi kemanusiaan, baik jasmaninya maupun fisiknya maupun fisik rohaninya ke arah lebih sempurna, lebih baik dan lebih bijaksana. Yang ketiga itu pondasi sosiologis. Pondasi sosiologis ini disebut dengan ilmu yang mempelajari hidup bersama dengan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Yang terakhir adalah pondasi psikologis. Artinya perkembangan manusia yang dialami sepanjang rentang kehidupan manusia, dimulai sejak terjadinya konsepsi sampai saat bayi dilahirkan atau masa prenatal, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa usia lanjut. Ya. Kesimpulan dari tema saya hari ini yaitu pendidikan sebagai ilmu adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu yaitu pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis. Pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah umum. Sekian materi dari saya. Jika ada tutur kata atau kesalahan dalam membawakan tema pada hari ini, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.